Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya kedatangan tamu luar biasa dari jauh. Mungkin tamu paling jauh kali ini. Dari Bandung, yaitu Gubernur Jawa Barat. Kenapa saya perlu ketemu beliau? Karena daerah beliau ini sekarang minggu-minggu ini hit. Jadi topik nasional. Tiap hari masuk TV, masuk koran, masuk medsos. Gara-garanya ini nggak enak ini. Gara-gara pencabulan. Jadi yang berbuat cabul nggak tanggung-tanggung. Guru pesantren dan yang punya pondok pesantren sendiri. Dan Heri Wirawan ini nggak tanggung-tanggung mencabuli tidak 1-2, tapi belasan murid, 12 kalau nggak salah. Dan dari Heri ini dapat anak murid-murid itu 9 kalau 9 orang. Hal yang sama juga terjadi di Tasikmalaya. Di Tasikmalaya korbannya tidak sebanyak Heri Wirawan. 9 ya. 9 dan tidak ada yang dapat anak. Kabar terakhir juga ini terjadi juga di Depok. Di Depok 10 anak. Guru ngaji ini, bukan pesantren. Ini apa yang terjadi di wilayahnya Pak Gubernur? Kang Emil. Siap. Terima kasih Bang Karni. Ini topik yang bikin hati saya sedih lah ya. Pemimpin kan sederhana Bang. Rakyat sedih, saya sedih kayak waktu COVID kan. Rakyat bahagia menang PON Papua, saya bahagia kan gitu. Ini berita yang paling menyedihkan yang mungkin dalam kepemimpinan saya. Dan saya memahami kemarahan ya, betapa kekejaman dan kekejian ini terjadi. Kalau yang melakukannya itu preman atau penjahat kambuhan, mungkin orang bisa melihat korelasi yang logis gitu. Ini kan ustadz ya, guru agama. Jadi ini membuktikan bahwa ya setan itu tidak hanya ada di kategori-kategori tertentu, di kategori profesi yang harusnya melindungi kan, yang harusnya memberikan kedamaian, malah mengeksploitasi ini. Nah, oleh karena itu pada kejadian yang Heri Wirawan ini, oknum ini, di Mei 2021, saya dikabari kira-kira begitu. Tipikal saya sederhana, Bang Karni. Detik itu juga ada laporan, detik itu juga saya melakukan tindakan. Tindakannya itu terbagi 3. Saya lapor Polda, tolong ditangkap, dan langsung ditangkap. Oh, langsung ditangkap langsung, waktu itu. Yang kedua, saya minta sekolah ditutup dan langsung minggu itu juga diproses ditutup. Dan anak-anak korban itu langsung dilindungi oleh tim yang dibentuk di era saya namanya UPTD PPA, Perlindungan Perempuan Anak, supaya mereka diamankan ya di tempat yang aman lah kira-kira. Koordinasi antara kami provinsi, nah kebanyakannya itu di Garut Pak, si santriwatinya, tapi sekolahnya di Bandung. Jadi ada, karena dia 2 wilayah, maka gubernur turun. Biasanya kalau misalkan korbannya di Bandung, lokasi Bandung, wali kota, atau Garut. Nah, ini karena 2 wilayah, nah kami turun. Nah, waktu kita diskusi dengan kepolisian mengambil sebuah kesimpulan bahwa ini kejadian yang sangat luar biasa, butuh ada kesaksian-kesaksian dalam sidang pengadilan, sehingga kalau
dirilis beritanya di bulan Mei, Polda itu menganggap akan terjadi kehebohan luar biasa. Ya. Yang untuk gaya di masyarakat hari ini, tidak hanya memaki, menista, mencaci si pelakunya, si korban pun suka dicari-cari, Pak. Ya. Dan itu kejadian, waktu minggu-minggu ini akhirnya terilis, itu orang tuanya dicari oleh media. Anaknya, fotonya dirilis, Pak. Ya, walaupun ditutup matanya kira-kira. Ya. Dan sekarang mereka risau lagi, Pak. Yang tadinya dari Mei sampai sekarang udah agak tenang, 3 anaknya udah sekolah. Sekarang khawatir lagi, takut ketahuan bahwa dia sedang bersekolah, kamu adalah si korban anu dan akhirnya. Nah, ini yang menjadi dilema. Apakah dirilis di bulan Mei dengan risiko itu atau ditunda menjelang vonis kan? Nah, biasanya dalam hukum acara pidana anak, perlindungan psikis itu dinomorsatukan. Ya. Dan ini nggak hanya di Indonesia. Ya. Waktu kasus Reinhard Sinaga, ya, yang sejarah pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris, ya, hampir 200-an korbannya, kira-kira begitu. Sidangnya itu dimulai 2018. Dunia baru tahunya awal 2020, pada saat mau ketok palu lah. Itu korbannya orang dewasa, ya, yang harus bersaksi kan, apalagi anak-anak kira-kira begitu. Nah, kita publik masih terbelah dua lah, antara memahami bahwa berita itu bisa belakangan, antara pengen di mana ada kejadian saat itu juga harus diumumkan secara masif kira-kira begitu. Ya memang kalau Jadi, perkara dilemanya ada di situ. kesusilaan itu di sini pun persidangan itu harus tertutup. Betul. Ya, boleh terbuka. Apalagi kalau korbannya anak-anak di bawah umur. Itu perlakuan acaranya lebih ketat lagi. Dan terbukti Pak, kemarin itu ada YouTuber datangin orang tuanya, ngorek-ngorek cerita lagi kan, sehingga harus diceritakan lagi apa yang menyesakkan dada itu, anaknya harus menjawab walaupun tidak langsung. Sehingga proses itulah yang jadi sebenarnya poinnya, apakah ada tindakan Pak Karni? Ada. Apakah lambat? Tidak gitu. Tapi apakah layak dirilis pada saat kejadian atau bisakah dipahami rilisnya belakangan? Itu yang menjadi perdebatan hari ini. Nah, orang yang tidak baca Bang Karni menganggap, oh berarti ini Pak Gubernur tidak ada tindakan, kejadian Mei baru heboh, baru bertindak. Salah. Menutup-nutupi. Menutup-nutupi. Enggak, tindakan di hari, di detik dilaporkan sudah langsung tindakan. Nah, sekarang saya bicara jarak jauhnya. Kalau sekolah agama itu kewenangan dari Kementerian Agama. Ya. Izin, pengawasan, penutupan itu Kementerian Agama. Dinasnya di mana? Di Kementerian Agama. Oh, di Kementerian, bukan di bawah gubernur. Bukan, nah ini. Karena negara ini kan dibelah-belah ya. Ini urusan gubernur, ini urusan wali kota, ini urusan kementerian. Kan publik nggak semua paham. Ya. Publik itu komplainnya ke pemimpin yang mudah dihubungi. Karena saya mudah dihubungi, apapun masalah Jawa Barat, gubernur kan gitu. Walaupun kan itu kewenangan bukan gubernur, tapi saya terima, saya nggak komplain, itu resiko kan. Nah, tapi saya di kesempatan mulia ini saya dudukan persoalannya gitu. Kalau urusannya keagamaan, itu Kementerian Agama. Karena kami gubernur itu nggak boleh ngurus 5 hal, Pak. 1 agama, 2 pertahanan, ya, 3 keamanan, makanya polisi lapornya kan ke pusat, bukan ke gubernur. Ketiganya hubungan luar negeri, kelimanya fiskal. Gitu. 5 itu dilarang oleh undang-undang, disentuh oleh pemerintah daerah. Gitu. Terbatas gitu. Ternyata ya. Iya, betul. Kalau gitu saya nggak jadi deh jadi gubernur. Ya, baik. Saya walaupun bukan wewenangnya Pak Gubernur, tapi sejauh yang Pak Gubernur tahu, seperti apa sih pengawasan dinas agamanya yang di bawah Kementerian Agama tadi? Nah, jadi saya ada momen nih Pak, ada namanya Undang-Undang Pesantren, baru ketok palu kan. Jawa Barat juga baru punya Perda Pesantren. Nah sekarang di kami
akan dimasukkan audit, Pak. Audit pengelolaan pesantren. Yang selama ini harus diakui ya, Pak, jarang audit itu komprehensif gitu. Yang penting ada akte, terus ada foto lokasinya, itu bisa minta duit kasarnya begitu kan. Nah, si oknum ini kan begitu, Pak. Nunjukin ada bangunannya, ada muridnya, dia minta duit ke kota, ke provinsi, ke bos juga kan turun, Pak. Jualan sampai saya tanya, ada anak yang disuruh sebagai seksi proposal, Pak, yang korban itu coba. Sampai si bayi-bayi yang lahir itu disiapkan untuk juga proposal di panti asuhan namanya, coba. Betapa bejatnya si orang ini, semua kejahatannya itu mau diuangkan, Pak, kira-kira begitu. Ya, saya dengar mau dia nyatakan atau dibikinkan yayasan sebagai anak yatim piatu. Betul. Dan dari yayasan itu akan cari duit lagi untuk orang beramal kepada anak yatim piatu. Nah, makanya kami dengan Menteri PPA itu meminta Kementerian Agama mengaudit, Pak. Ya, kalau kita keuangan kan ada BPK nih kira-kira. Bisa nggak diaudit? Bukan hanya memperketat calon sekolah agama, boarding school atau pesantren yang baru, Pak, tapi yang ada existing supaya tadi jangan-jangan gitu, Pak. Jangan-jangan terjadi juga di kota-kota lain kan. Ya, ini kan begitu meledak Bandung, Tasik meledak. Tasik ada, Depok ada, mohon izin di provinsi lain, Cilacap Ya, ada, di Mojokerto, Jawa Timur masih sidang ada. Jadi fenomena ini ada di mana-mana. Dan mohon izin Pak Karni, kalau kita Google ya, berita ini nggak hanya pendidikan di Muslim kan, ya. di non-Muslim juga terjadi berita-berita pelecehan-pelecehan di institusi-institusi keagamaan, agama lain saya lihat kan begitu. Ya, Nah, itu bahkan seluruh dunia. jadi kesimpulannya, kita harus membentengi potensi-potensi penyelewengan ini dengan sebuah upaya. Dan upaya itu yang pertama menurut saya adalah audit sesuai kewenangannya ada di Kementerian Agama. Saya kira proporsinya begitu, Pak. Jadi ke depan rencananya Pak Gubernur, semua pesantren ini Ingin saya audit ya. harus diaudit. Tapi sesuai kewenangan undang-undang yang di depannya adalah Kementerian Agama. Ya, karena Kalau dikasih aja ke saya Pak Karni, misalkan ya, pesantren urusan gubernur gitu. Saya udah dari kapan-kapan diberes-bereskan dengan cepat gitu. Tapi undang-undang mengatakan itu bukan kewenangan kami, Pak. jadi harapan Pak Gubernur sekarang kepada penegak hukum apa? Kalau saya ya ingin dihukum seberat-beratnya dengan pasal sebanyak-banyaknya. Karena kan gini, kalau di luar negeri ya Pak Karni ya, dia misalkan memperkosa satu orang, dihukum 15 tahun. Dia kalau memperkosa 10, 15-nya itu dikali 10 Pak, Ya. 150 tahun. Ya. Ini harapan saya ya, jangan sampai mau merkosa 1 dengan merkosa 15 gitu, hukuman maksimalnya hanya 20 tahun. Ya, itu. Kalau memang ada opsi hukuman mati, kalau memang ada, mungkin memenuhi asas keadilan yang diharapkan. Saya bukan orang hukum, tapi karena pertanyaannya harapan, ya kalau bisa masyarakat diberi juga rasa keadilan, para korban dengan hukuman yang terberat yang Republik ini bisa berikan lah kira-kira. Ya di kita kalau nggak salah 15 sampai 20 itu udah pakai undang-undang perlindungan anak. Kalau pakai undang-undang perkosaan aja di KUHP cuma 12. Makanya kan ada undang-undang pencegahan atau penghapusan tindak pidana pemerkosaan itu Pak, seksual, maaf ya, tindak pidana seksual. Kan belum diketok palu Pak, oleh DPR kan. Belum. Nah, kalau itu diketok, pasalnya lebih tajam menurut saya dibanding pakai pasal KUHP gitu. Tapi mudah-mudahan saya berdoa hakim tidak selalu melihat ke sana, tapi ada asas keadilan yang di mata masyarakat dengan jumlah yang begitu banyak korbannya, mudah-mudahan bisa setinggi-tingginya. Apalagi anak-anak yang belum dewasa, belum bisa sebetulnya memutuskan jalan hidupnya atau Betul. apa yang harus dia lakukan. Saya bertemu Pak dengan korbannya, ada yang pengen jadi dokter, Pak Gubernur, saya pengen jadi guru,
pengen jadi bidan, pengen jadi perawat, cita-citanya luhur gitu. Saya bilang kamu jangan berhenti sekolah, pokoknya diurusin semuanya. Tapi kamu jangan nerima juga ada apa orang datang gimana di minggu-minggu ini yang bising ini kira-kira begitu supaya mereka tenang. Mereka khawatir sekali. Ya kalau bisa ya, walaupun bukan wewenangnya Pak Gubernur, dari kantor gubernur ada yang menampung untuk agar mereka bisa mencapai cita-citanya. Jadi kita bikin tim namanya kan tim pelindungan perempuan anak Pak. Itu puluhan orang Pak, kerjanya itu menjawab tadi, sekolahnya gimana, hari-harinya gimana, terus si anak korbannya, si bayinya gimana, itu semua udah diurusin Pak, kira-kira begitu. Ya kalau ditanya apakah ada yang ngurusin, ada. Gitu. Nah, tinggal tadi secara jangka panjang, supaya tidak berulang, ya, kami juga tentu dengan kerendahan hati butuh masukan lah, dari media, dari masyarakat kira-kira seperti apa. Baik, kita tinggalkan masalah yang aib ini aib. Saya mau masuk ke 2024. Oh, 2000, bukan 2022? Bukan. Soalnya 2 minggu lagi. 2024. 2024. Saya dengar dan rame juga di survei-survei KGBL itu salah satu kandidat lah. Minimal masuk 10 besar. 45 besar lah. 45 besar. Dan ya saya ingin dengar dari KGBL sendiri. Ini sebetulnya minatnya serius atau cuma mau rame aja bisa juga. Pertama, saya merasakan Bang Karni, menikmati kepemimpinan dari bawah itu sangat rewarding ya. Karena saya kan dari bawah. Yeah. Wali kota dulu ngurus teknis gitu. Sekarang jadi gubernur koordinatif kan. Koordinator lah. Ya, jadi teknis dapat pengalaman, mengkoordinasi juga. Terus jadi jubir pemerintah pusat kan, gubernur tuh jubir pemerintah pusat setengahnya. Ya, undang-undang cipta kerja atau apa, kita yang menerangkan. Jadi proses itu dilalui ya. Nah, saya itu ada 2 pilihan Bang Karni, melanjutkan Gubernur Jawa Barat karena masih ada hak periode kedua, itu lebih terukur, surveinya bagus, kepeganglah teritorialnya dan seterusnya. Nah, ada opsi kedua, memang ke nasional. Ke nasional ini, tapi kepastiannya itu nggak bisa ditebak, kecuali ada partai yang mengajak, kira-kira begitu. Jadi jawaban saya sederhana, kalau ada partai yang mengajak dan menjodohkan, kan begitu ya, dengan salah satu yang disurvei dan potensinya juga kuat, kenapa tidak kan? Tapi kalau tidak ada yang mengajak, gitu ya, atau dipaksa bergabung tapi potensi kalah, mendingan mengurusi yang pasti-pasti, karena ngurusi 50 juta manusia itu segede Korea Selatan dinamikanya. Jadi waktu COVID Bang Karni, provinsi paling rawan tuh Jawa Barat, nyawanya itu yang harus diselamatkan tuh Jawa Barat 50 juta Pak. Ya tapi hari ini masih tertinggi kan Jawa Barat. Bali 5 juta, Sumatera Barat 6 juta, Jakarta penduduk 10 juta, nyawanya orang Jawa Barat 50 juta. Makanya sekarang dengan COVID surut kan, hanya 2% rumah sakit, saya sangat-sangat berbahagia. Jadi mungkin begitu. Plus kan begini Bang Karni, apakah di nasional itu 2024 ya, semua yang disurvei pasti? Enggak juga. Belajar dari Kiai Ma'ruf Amin, kan nggak ada balihonya Pak Ma'ruf Amin. Kemudian nggak ada disurvei juga. Tapi oleh sebuah takdir situasi, Pak Ma'ruf jadi pimpinan nasional kan? Nomor 2. Nah, ya, karena dia pegang presidennya yang kuat. Ya, kira-kira begitulah. Jadi menebak 2024 itu gampang-gampang susah. Nah, kalau dari saya sederhana, kalau memang ada yang mau mendukung, mengusung, ya bismillah. Kalau nggak ada masalah. Ya, tapi yang mengusung tidak cukup satu partai. Betul. Harus 3 partai paling kurang. Makanya sekarang lagi rame ini presidensial threshold, apakah tetap 20
Kalau tetap 20 maksimal 3 pasang, tapi bisa di skenario jadi 2 pasang. Ada yang pengen presidensial threshold-nya 0 supaya jumlah pasangannya banyak. Mungkin nanti di kartu namanya mantan calon presiden gitu ya, mungkin keren. Tapi betul dengan kondisi hari ini minimal 3 partai, Bang. Iya, 3 partai. Kalau PDI kan bisa sendiri, Iya. gabung Gerindra apa. Tapi dari seluruh calon-calon itu kan berapa orang diantaranya gubernur. Diantaranya Anies, Ganjar. Anies, Pak Ganjar, saya. Lah, dari 3 ini orang lebih ikut menjagokan Jawa Tengah. Kenapa gitu ya? Daripada Jawa Barat. Jawabannya sederhana. Kenapa? Ridwan Kamil itu gubernur yang baru mulai kerja, terus kena COVID kan, kinerjanya gitu. Jadi belum bisa membuktikan memanen karya-karya prestasi, udah kena COVID. Kalau Pak Ganjar kan udah 2 periode, Pak. 5 tahun pertamanya udah selesai beliau ya. Periode kedua, jadi lebih megang. Saya harus akui. Ini yang saya sebut politik tahu diri gitu. Kalau Pak Anies ini gubernur di pusat atensi. Perhatian ke dia semua. Iya, saya itu nanggung 2 periode belum. Di pusat perhatian juga nggak maksimal. Itu, tapi bagaimanapun kan sekarang Kang Emil itu ya tidak cukup dengan survei kan. Betul, ada kerja-kerja. Udah bikin bagaimana supaya populer juga di kalangan masyarakat. Apa yang udah dilakukan? Nah, saya juga mau mengingatkan nih, survei itu masih jauh Bang Arni. Survei itu menjadi relevan kalau surveinya itu pasangan. Ini kan pasangannya masih belum matematik nih. Apakah Prabowo dengan Mbak Puan, bisa Prabowo Ganjar, bisa Puan Anies, atau Anies Ridwan Kamil, kan belum ya. Masih sekarang itu surveinya perseorangan, padahal kan Pilpres itu berpasangan. Jadi bisa aja yang sekarang ranking 1 berpasangan dengan kelima, yang kedua, keempat. Nah, tugas saya memang nggak mudah Bang Arni. Harus muncul sering di YouTube, di TikTok, kira-kira gitu kan. Makanya jangan heran Bang Arni, ini banyak orang-orang sekarang jadi YouTuber gitu kan. Oh gitu. Jadi konten kreator gitu. Karena hidup di demokrasi yang konsumennya megang HP semua. Jadi kalau nggak ada berita dari calonnya, kok hari ini nggak ada update gitu ya, ya dia kehilangan simpatinya. Dia harus ada konten tiap hari. Makanya kemarin bisa lihat mereka yang mungkin rata-rata pengen maju tiap hari ada konten macam-macam lah ya dengan segala rupa. Nah, saya terpaksa mulai melakukan juga karena nggak bisa dihindari. Karena hasil surveinya konsisten. Saya itu popularitasnya rata-rata masih 60% Bang. Artinya masih banyak warga Indonesia belum kenal Gubernur Jawa Barat. Jadi saya harus memperbanyak sosialisasi di multiplatform lah. Udah bikin tim sukses juga? Tim medsos mungkin. Kalau tim sukses kan strukturnya sangat rumit. Tapi kalau apakah yang ada yang dukung TikTok Pak Ridwan? Ada sekarang. Ada yang nyiapin konten IG? Ada kira-kira. Tapi saya nggak mau negatif Bang Karni. Saya ingin demokrasi kita itu bukan jelek-jelekin orang, ya, seperti yang kita lihat. Tapi fastabihul khairat campaign, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang diangkat tuh prestasi kan, apa-apa gitu. Kan sekarang kita lihat masih bersahut-sahutan ya. Ada buzzer A nyerang buzzer B katanya. Oh buzzer B ini. Nah dia tuh komplain padahal dia juga buzzer. Gitu. Jadi dia seolah-olah menjelekan buzzer sana padahal posisinya dia sama. Nah saya bilang ke tim saya, kita nggak boleh, saya bilang. Kalau kita diserang, ibaratnya ya, nggak boleh berbalas pantun, kita mah fokus aja menyampaikan pencapaian. Karena saya ingin berharap lah, siapapun yang menang 2024, datang dari generasi kami, kedua, kampanyenya jangan mengulangi 2019, 2014, di mana masyarakat terbelah, sampai bisa menjuluki manusia dengan binatang kan. Kamu cebong, apa kamu kampret? Sekarang jadi kadrun gitu. Menurut saya, anak saya tuh bingung Pak. Pak kenapa politik sekarang ada julukan ini susah jawabnya. Saya bilang pokoknya jangan ditiru lah, kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan narasinya 2024 pencapaian gitu ya.
roadmap tuh 2045, pengennya begitu. Bukan ngomongin lagi si ini jelek, si ini apa dan sebagainya. Walaupun kayaknya nggak akan berubah sih. Lihat Karena polanya. terlalu dalam polarisasi yang terjadi. Iya, betul. Dan itu terjadi kan sejak 2014. Nah, itu udah apa ya, bikin sakit hati masing-masing pihak. Iya. Baik, kalau seandainya harus memilih partai politik, misalnya harus masuk partai politik sampai tahun 2024 supaya lebih afdol. Bukan jadi dukung tapi Ya. jadi kader. Partai apa yang Jadi gini, Mas saya Ridwan tertarik? sudah berkeyakinan, kalaupun saya maju 2 kali gubernur, Bang Karni, saya butuh masuk partai. Karena di parlemen saya agak lemah gitu. Kalau independen seperti sekarang ya. Jadi dukungannya kurang solid. Jadi saya belajar sambil berpolitik juga. Nah, yang saya pilih adalah partai yang Pancasilanya paling kuat, kira-kira begitu. lah Nah, semua partai kan Pancasila. Betul. Tapi kan ada track recordnya antara ADART-nya menyatakan begitu dengan perilaku dan jejaknya kan kebaca lah kira-kira. Nah, saya baru kemungkinan Bang Karni memutuskan tengah tahun, bulan Juli, Juni lah. Perjalanan dari sekarang ke Juli, Juni, disitulah saya istiqoroh, saya mencari di mana saya nyaman kan begitu. Sekarang kalau nggak boleh saya dibilang yang udah meminang, tapi ya saya minimal yang menaksir partai mana kira-kira? Kalau komunikasi semua banyak ya, yang intens dengan Pak Zulkifli Hasan dari PAN intens juga, dengan Pak Surya Paloh juga intens juga kan begitu. Jadi posisi belum berpartai ini membuat komunikasi lebih bagus gitu, karena diterima Pak. Jadi selama 6 bulan Bang Karni, saya bertemu Bu Mega sudah, kan? Pak Mono Arfa sudah, Pak Surya Paloh sudah, Pak Erlangga sudah, Pak Zulkifli, semua partai alhamdulillah sudah. Termasuk ngebonceng AHY juga di Bandung. Karena Partai Demokrat pemimpinnya masih muda, ya gayanya memotoran gitu. Nah, jadi itu yang ada intens mungkin. Ya mudah-mudahan sampai kampanye 2024 elektabilitasnya semakin Ya, baik. dan ada pelajaran Bang Karni, dulu waktu wali kota Bandung, survei itu pertama hanya 4%, Pak. Menangnya 45%. Jadi kalau pakai teori sekarang gitu, kamu 4% mau-maunya berani jadi wali kota Bandung kira-kira ya. Karena kerja teritorialnya belum dilakukan. Jadi kalau survei sekarang ya karena belum ada giat-giat di lapangan kan. Ya, belum kelihatan oleh orang. Dulu waktu Pilgub Bang Karni, ya, saya bersaing dengan namanya Pak Sudrajat Pak Saihu yang sekarang Presiden PKS. Itu di H-3, di survei semuanya itu cuma 12% maksimal. Di hari hanya hampir 30%. Jadi selama 3 hari dari survei terakhir, terjadi kerja-kerja teritorial yang tidak terbaca survei ya. Sehingga waktu dipublikasi, prediksi dengan hasil lain jauh beda. Jadi itu contoh, survei itu tidak menjamin ya. Apa bukan seperti dugaan orang selama ini, bahwa survei itu banyak yang ya bodong aja karena ada sponsornya gitu. Ya saya nggak bisa menebak-nebak. Makanya saya juga bingung sebenarnya sebagai penganten yang disurvei Pak. Kok di sini pernah tinggi, di sini rendah, di sini tinggi. Kan harusnya mirip-mirip ya Iya. oleh sebuah ilmu gitu. Kan ilmunya sama. Metodenya sama. Dan saya juga bingung jawabnya. Jadi antara siapa yang survei ini dibayar oleh pengantennya, kira-kira gitu ya, atau pihak ketiga yang netral, kita nggak bisa nebak, itu dapurnya para konsultan. Baik, jadi yang topik yang terakhir. Topik yang terakhir itu PPKM di akhir tahun ini. Ini yang masyarakat juga semua nanya, ini gimana? Kenapa? Karena pemerintah setelah mengumumkan akan ada level 3. Jadi level 1, level nggak ada level malah. Ya nggak ada level. Sementara Gubernur Jakarta mengumumkan level 3 sebelum tidak ada level.
Tapi Gubernur Jakarta sampai hari ini juga tidak merevisi keputusan itu. Artinya masih berlaku level 3. Jawabannya sederhana. Jawa Barat gimana gitu? Jadi gini, saya kan 1,5 tahun Bang Karni, rapat terus. Pagi, siang, sore, malam, COVID agendanya Pak. Orang yang nggak bisa diem kayak saya, dikasih satu agenda Pak, 1,5 tahun, stres Pak. Makanya saya larikan stres saya ke berenang, melukis kan. Saya udah melukis 150 lukisan, gara-gara COVID. Nah, dari rapat tiap hari, saya pernah mimpi buruk pun COVID, Pak. Pernah mimpi dimarahin Pak Luhut 2 kali. Mimpi rapat Pak Jokowi sekali. Mimpi keringetan bangun pagi karena mimpinya dikejar warga, kadang-kadang nggak pakai masker. Pernah sekali. Saking alam bawah sadarnya COVID. Bukan, habis nonton TV, Pak Luhut lagi marah-marah kali. Ya. Nah, jadi saya paham. Pemerintah itu, termasuk saya, Pak, mengambil keputusan itu gimana data terakhir, Pak. Gitu. Jadi waktu diumumkan PPKM level 3, data belum masuk, Pak, tentang kekebalan vaksin. Yang ada itu data siapa yang sudah divaksin. Nah, di perjalanan sedang diumumkan PPKM level 3, data mulai masuk bahwa aglomerasi Bodebek, aglomerasi Bandung Raya, Surabaya, itu isi badan kita bagus kekebalannya. Rata-rata 90%. Nah, atas dasar data itulah Pak Jokowi, Pak Luhut, kami memutuskan level 3 itu menjadi terlalu ekstrim karena perlindungan yang sudah divaksin di dalam tubuhnya tingkat kekebalannya sangat bagus. Akhirnya direvisi lah. Oleh publik kan gitu kan, ini gimana? Minggu lalu level 3, sekarang nggak ada level. Tapi saya boleh sampaikan lah ya, bukan ngeles ya, tapi kenapa dirubah kan pasti ada alasan. Alasannya data itu, Pak. Nah, jadi kalau mungkin pada saat Pak Anies sudah tanda tangan level 3, ya datanya belum masuk. Nah, saya sudah merevisi, Pak. Sehingga di Jawa Barat pertanyaannya, kami nggak pakai level 3, kami pakai level faktual. Ada yang level 1, ada yang level 2 kira-kira gitu. Tapi mayoritas 90% level 1. Sehingga intinya apa? Segala boleh, Pak, asal prokes. Cuman ada kebijakan tambahan. Nggak boleh ada perayaan di pergantian tahun baru. Baik di hotel, baik di lapangan, nggak boleh ada konvoy, nggak boleh ada konser, itu nggak boleh. Tapi lain-lain, Pak, silahkan. Itu PPKM level 1. Ya, yang lain-lain silakan. Sekarang kalau kita berpergian dari Jakarta ke Bandung, ada persyaratan nggak di wilayah perbatasan? Nah, sekarang mereka akan merazia Bapak udah divaksin apa belum, itu aja. Itu aja. Kalau belum divaksin, maka ditolak masuk ke ruang-ruang publik. Nah, itu perlindungannya itu aja. Ruang publik aja. Makanya kepada Anda-Anda yang Natal Tahun Baru punya hasrat bepergian dan nggak bisa ditahan kira-kira, ya Anda siap-siap kena razia di jalan membuktikan peduli lindunginya sudah divaksin apa belum. Kira-kira gitu, Pak. Ya, artinya ada harapan lah Ya. bagi orang Jakarta untuk berlibur ke Bandung atau ya. Walaupun dihimbau, kalau ada pilihan happy-happy-nya di rumah, kami mohon di rumah aja, kira-kira begitu. Karena COVID-nya belum dideklarasikan hilang, bahwa COVID-nya surut, ya, tapi bahwa COVID-nya belum hilang 100%, ya itu faktanya seperti itu. Maka bahasa saya begitu, Pak. Boleh apa saja di Jawa Barat, asal prokes, pakai masker, jaga jarak dengan maksimal. Kemudian kalau Anda maksa masuk ke ruang-ruang publik, wisata di pantai, wisata di gunung, akan ada razia-razia tentang vaksin. Yang tidak divaksin tidak boleh berinteraksi. Baik, Pak Gubernur, terakhir saya ingin mengucapkan ikut berlasungkawa atas meninggalnya Wali Kota Bandung, Mang Odet, yang katanya sahabat dekatnya dari Pak Gubernur. Makasih Pak Karni, saya mewakili masyarakat Kota Bandung, keluarganya juga, dan dari diri saya. 6 tahun Pak berjuang Pak.
Saya itu beliau tuh orang sederhana, perkenalan pertama juga di rumahnya yang sederhana pakai sarung, terus bicara mau apa enggak kan, akhirnya menang wali kota, Allah nakdirkan saya gubernur, beliau wali kota, dan meninggalnya di waktu yang baik, hari Jumat, di saat yang baik, yaitu sholat Jumat di tempat yang termulia, mau jadi khotib gitu kan. Tapi saya pastikan pelayanan publik itu tidak terganggu. Kemarin saya baru SK-kan Pak, wakil wali kotanya menjadi PLT wali kota Bandung. Ya, insya Allah kalau begitu arwah beliau diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Ada hadiah pantun sedikit buat Bang Karni? Boleh. Sederhana aja. Ikan hiu belanja beras, we love you Bang Karni Ilyas. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Pemirsa, kita bertemu kembali Karni Ilyas Club yang akan datang.